Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Tubuh tumbuhan terdiri atas banyak sel, dan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Sekelompok jaringan yang bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu disebut dengan organ. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan meristem atau jaringan muda. Yang kedua, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang terus-menerus membelah, dan jaringan ini relatif sangat muda. Sitoplasmanya penuh dan mempunyai kemampuan totipotensi yang tinggi, karena kemampuan membentuk jaringan yang lain berupa jaringan dewasa. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, meristem apikal atau meristem ujung. Letaknya pada ujung batang pucuk lateral, dan ujung akar. Nah, pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Yang kedua, ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya, meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Yang ketiga, ada meristem lateral, terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya Cambium pembuluh dan Cambium gabus. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Selanjutnya, ada jaringan permanen atau jaringan dewasa, merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jadi, jaringan permanen bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang lagi. Adapun ciri-ciri jaringan permanen yaitu: yang pertama, tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Yang kedua, sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Yang ketiga, sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Yang keempat, sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Lalu yang kelima, terkadang sel-selnya telah mati. Yang keenam, terdapat ruang antar sel. Nah, untuk jaringan permanen atau jaringan dewasa itu bermacam-macam. Yang pertama, ada jaringan pelindung atau epidermis, merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Contohnya, melindungi dari perubahan suhu, kerusakan mekanik, lalu hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Nah, jaringan epidermis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, umumnya terdiri atas satu lapis sel, kemudian memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, bentuk selnya bervariasi. Kemudian sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Lalu ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda. Pada biji dan daun tumbuhan konifer memiliki dinding sel yang sangat tebal. Lalu dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Sel-sel epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut derivat epidermis. Contohnya stomata atau mulut daun, ada rambut-rambut, kemudian emergensia, contohnya tonjolan pada buah kecubung dan rambut-rambut pada buah rambutan. Kemudian ada duri.
yang merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang. Lalu sel kipas, itu merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim, yang merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama merupakan sel hidup berukuran besar, pada umumnya berdinding primer tipis dan berbentuk polyhedron. Yang kedua, memiliki inti sel dan banyak vakuola. Kemudian yang ketiga, memiliki ruang antar sel sehingga letak sel tidak rapat. Yang keempat, jaringan parenkim memiliki sifat meristematik karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, ada parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Yang kedua, parenkim penimbun, yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Kemudian yang ketiga, ada parenkim air, fungsinya untuk menyimpan air, karena parenkim ini memiliki dinding sel tipis dan memiliki vakuola yang besar yang berisi cairan agak berlendir. Kemudian yang keempat ada parenkim udara. Nah, parenkim ini mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Yang kelima ada parenkim pengangkut yang terdapat di sekitar xilem dan floem. Kemudian yang keenam ada parenkim penutup luka. Ini sifatnya meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Parenkim penutup luka disebut juga velogen atau cambium gabus. Yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat, merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan penyokong berfungsi untuk menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut, lalu memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada jaringan kolenkim, merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ciri-cirinya, yang pertama tersusun dari sel-sel yang hidup, kemudian yang kedua ukuran dan bentuk sel beragam, yang ketiga penebalan dinding sel tidak teratur, dan yang keempat isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Yang kedua ada jaringan sklerenkim, merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yaitu sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin, bersifat kenyal dan tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Nah, untuk jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu serabut atau serat-serat sklerenkim dan sklerate atau sel batu. Jaringan permanen yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Xilem merupakan jaringan yang kompleks karena tersusun dari berbagai macam bentuk sel. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin. Floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan
zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem tersusun dari sel-sel yang hidup dan mati. Ini gambar xilem dan floem, bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang organ pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.